Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali di dalam Cool Online bersama GBI Rain 17 Lampung. Puji Tuhan. Saya percaya oleh anugerah Tuhan kita boleh ada malam hari ini sebagaimana kita ada. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya berdoa malam hari ini dimanapun kita berada, hadirat Tuhan, sukacita Tuhan terus melingkupi setiap kita. Amin saudara. Amin, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita nyatakan sukacita kita kepada Tuhan malam hari ini bahwa Dia sungguh baik dalam segala keadaan kita. Haleluya. Kami sama-sama terima sukacita yang dari Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan sama-sama, terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hati kami Tuhan. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Umat Tuhan lebih lagi sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sama-sama, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Tuhan. Haleluya. Tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
buat anugerah-Mu yang terus memampukan setiap kami untuk kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi mengalami dan menikmati anugerah-Mu malam hari ini di dalam hadirat Tuhan. Di Tuhan Yesus.
nyatakan pribadimu. Yesus, nyatakan anugerahmu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu. Yesus Tuhan. Kami terus mau pegang apa yang ada di dalam kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Bila terus di hari-hari ini kami memegang apa yang ada pada kami. Engkau satu-satunya ya Tuhan, pengharapan sampai selama-lamanya. Dunia boleh berubah, tapi yang kami percaya Yesus Tuhan kami tidak pernah berubah. Dan itu yang kami pegang, iman kami, pengharapan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Terima kasih, nyatakan anugerah-Mu lebih lagi, dan anugerah-Mu yang terus bertambah-tambah di dalam kami. Dan kami percaya di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna, anugerah-Mu nyata, memampukan setiap kami untuk terus kami melakukan kehendak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, nyatakan lebih lagi Tuhan, pribadi-Mu, wahyukan Tuhan, perkataan-Mu, firman-Mu atas setiap kami. Kami mau diajar, kami mau diubah, kami terus mau semakin disempurnakan, semakin serupa, segambar dengan Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita bersama-sama hari ini boleh kembali masuk dalam Kul Online GBI Rayon 17. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Saat kita sama-sama mempersembahkan persembahan pujian, syukur bagi Tuhan, kita percaya ada kasih Tuhan yang dicurahkan melimpah-limpah bagi kita semua. Dan waktunya kita akan sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita sepakat, kita berdoa, minta pengurapan, bahkan pewahyuan daripada Allah turun bagi kita semua. Kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau sendiri Allah yang memberikan kami anugerah, kasih karunia, kami boleh bersama-sama masuk dalam Kul Online. Biarlah Engkau sendiri Allah yang memberkati setiap kami dengan segala berkat yang baik, berkat rohani yang daripadamu yang membawa setiap kami di dalam pertumbuhan kami Tuhan, untuk dalam pengenalan akan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara bagi kami semua lewat Kul Online ini. Biar Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi jalan-jalan-Mu bagi kami semua. Untuk kami semakin diperlengkapi, kami bertumbuh dan kami dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan dengan telinga seorang murid untuk kami mendengar. Bahkan kami juga boleh melakukannya apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biar Engkau mengurapi dengan pengurapan yang tidak terbatas yang daripadamu sendiri. Memampukan hamba-Mu menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami semua. Terima kasih. Biarlah Engkau yang memberkati pemberitaan firman Tuhan di dalam Kul hari ini Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata ketika firman Tuhan dilepaskan. Ada kebenaran yang memerdekakan. Bahkan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk hari ini kita masuk di bulan ini, bulan yang ke-9, bulan September. Kita masuk dalam satu tema yang baru. Kalau tema pada bulan kemarin dikatakan panggilan untuk kita memiliki kehidupan doa. Nah, untuk yang bulan ini tema kita adalah panggilan untuk kita masuk untuk menjadi melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan secara pribadi. Panggilan Tuhan untuk semua umatnya sebagai untuk melayani Tuhan. Biarlah hari-hari ini dari setiap kita semua, dalam setiap anggota-anggota Kul yang ada, boleh meresponi panggilan Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan yang besar di era penuaian yang terbesar. Yang terakhir dikatakan hari-hari ini, Tuhan sedang mencari para penuai-penuai yang siap
untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau meresponi panggilannya untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita ada sampai hari ini sebagaimana kita ada, kita boleh bersama-sama di dalam ibadah, kita boleh menyembah Tuhan. Bahkan hari ini hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah-tambah dari waktu-waktu yang lalu. Percaya saudara bahwa ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk membawa kabar baik bagi kita. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi alat di mana mereka boleh melayani kita. Mereka dipakai Tuhan, bukan melayani, bahkan mereka mendoakan kita sampai kita menerima anugerah keselamatan, anugerah kebaikan, bahkan anugerah yang terbaik yang daripada Tuhan sampai hari ini kita ada. Oleh karena itu, kerinduan Tuhan bagi kita semua, anak-anak Tuhan, seluruh anggota KUL yang ada, Tuhan mau setiap kita, bukan hanya kita saja yang menerima anugerah keselamatan, bukan hanya kita saja yang menerima anugerah kebaikan Tuhan, tapi Tuhan rindu lewat hidup kita yang sudah menerima, kita juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Biar lewat hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesama kita. Mungkin mereka yang belum mengenal Tuhan, mungkin mereka juga yang sudah mengenal Tuhan, namun keadaan mereka hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan rindu memakai saya dan Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada bersama-sama di dalam setiap KUL-KUL yang ada. Saat ini kita akan sama-sama buka di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus supaya melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, semua kita tidak terkecuali. Apapun background kita, apapun latar belakang kita, dikatakan Tuhan mau setiap kita dipanggil, kita sebagai buatan-buatan Allah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dikatakan. Tuhan mau setiap kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Juga bagi mereka yang sudah kenal Tuhan mungkin, tapi kondisi mereka masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mau memanggil setiap kita. Hari ini Tuhan sedang mencari, sedang memanggil orang-orang yang mau meresponi panggilannya untuk melayani apa yang saat ini menjadi kehendaknya Tuhan. Melayani Tuhan secara pribadi dan melayani pekerjaan Tuhan. Agar banyak orang, banyak jiwa-jiwa mereka boleh menerima kasih karunia seperti yang sudah kita terima. Mereka boleh menerima pertolongan seperti yang sudah kita terima. Saudara, dikatakan di sini semua setiap kita, tidak peduli apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, dan mungkin apapun background kita, dikatakan kalau kita mau meresponi, Tuhan akan pakai setiap kita untuk melayani Tuhan. Saudara, seringkali kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, konotasi kita seringkali kita berpikir, ya mereka yang fasih berbicara, mereka yang bisa berkhotbah. Mungkin bukan hanya itu, mungkin kalau orang melayani Tuhan, mereka yang suaranya bagus, yang suaranya tidak fales, mereka bisa melayani dengan nyanyi, dengan pujian penyembahan sebagai singer. Dan bukan hanya itu, mungkin sebagai worship leader yang membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, itu adalah pikiran-pikiran kita sendiri yang membatasi. Padahal pelayanan bukannya sekedar sebagai seorang pengkhotbah, bukannya sebagai seorang worship leader atau singer, atau mungkin kita berpikir, saya mau melayani tapi saya nggak bisa kayak yang lain. Mereka bisa main musik, mereka bisa ngedrum, mereka bisa semua alat-alat musik, tapi saya nggak bisa. Saudara, itu adalah pelayanan yang nampak, yang mungkin hanya sebagian kecil saja yang Tuhan percayakan. Tapi ada banyak hal yang akan Tuhan percayakan untuk kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Sampai rancangan Tuhan digenapi, ada banyak orang yang mereka boleh menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, kalau sebagian mungkin ada di antara kita yang punya talenta, kita bisa fasih di dalam berkata-kata, kita pandai di dalam kita menceritakan sesuatu, itu baik. Atau kita yang punya talenta bisa main musik, kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita, itu pun bagus. Mungkin ada yang suaranya bagus, suaranya tidak
fales, bisa nyanyi, bisa nyembah Tuhan, itu juga bagus. Tapi melayani Tuhan tidak hanya terbatas sampai di situ saja. Ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan lewat setiap kita. Yang mungkin kita pikir, saya nggak mungkin bisa. Itu nggak mungkin saya bisa kerjakan. Tapi Tuhan katakan, setiap kita yang mau dikatakan, kita yang sudah ditebus oleh darahnya, kita yang sudah menjadi milik Kristus, Tuhan katakan Tuhan mau pakai setiap kita. Hanya bagaimana respon setiap kita untuk meresponi panggilannya Tuhan. Mungkin saudara berpikir hanya orang-orang yang punya IQ bagus yang bisa melayani Tuhan. Orang-orang yang punya pendidikan tinggi yang bisa melayani Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan orang-orang yang melayani Tuhan itu tidak terbatas hanya orang yang pandai. Orang yang punya titel, orang yang punya pendidikan tinggi. Bahkan orang yang seperti Petrus sekalipun dikatakan. Dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Petrus orang biasa. Dia sebagai seorang penangkap ikan, dia seorang nelayan. Tapi karena dia mau meresponi panggilan Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan hari ini seluruh anggota KUL yang ada di Rayon 17, seperti Tuhan memanggil Petrus. Mungkin kita punya latar belakang yang sama seperti Petrus. Nggak terlalu punya pendidikan yang tinggi, nggak terlalu banyak punya pengalaman, dan nggak punya terlalu banyak kepandaian atau keahlian. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hati. Waktu kita mau meresponi, waktu kita mau memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, itu yang paling utama. Mungkin kita berpikir, kita bukan orang yang fasih seperti orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi. Saudara, tadi Petrus dikatakan contohnya. Dan yang kedua, mungkin kita berpikir, aku bukan orang yang baik, latar belakang saya orang yang tidak baik, bahkan saya orang yang jahat, yang punya masa lalu yang buruk. Saudara, kalau kita melihat latar belakang Rasul Paulus, dia seorang penganiaya jemaat. Bahkan dikatakan dia bukan orang yang baik-baik dengan anak-anak Tuhan. Dia yang selalu menganiaya, ada banyak penganiayaan terjadi yang dilakukan oleh Paulus. Tapi Tuhan memilih dia. Bukan karena dia orang yang baik, tapi karena dia orang yang mau meresponi panggilannya Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga mau mencari di antara kita semua. Mungkin kita juga punya pengalaman seperti Paulus. Kita punya latar belakang yang tidak baik. Kita bukan orang yang baik-baik pada masa lalu kita. Kita dulunya mungkin orang yang jahat. Mungkin dahulunya kita punya background yang tidak seperti kebanyakan orang. Tapi kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan, Tuhan mau memakai setiap kita semua untuk dipakai menjadi alatnya. Hari-hari ini di era penuaian yang besar, katakan era penuaian yang terakhir dikatakan. Ini adalah penuaian yang besar, dikatakan firman Tuhan, tuaian itu banyak, tapi penuainya sangat sedikit. Dan ini waktunya Tuhan sedang mencari penuai-penuai itu. Dari setiap anggota-anggota KUL yang ada, Tuhan sedang mencari siapakah yang mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Untuk melayani jiwa-jiwa, biar bukan hanya kita saja yang menerima kebaikan Tuhan. Tapi mereka, tuaian itu, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang mungkin di dalam kesesatan, mereka yang mungkin sedang mengalami jalan buntu, bahkan mungkin mereka yang saat-saat ini mungkin sedang dalam pergumulan. Mereka membutuhkan Tuhan. Tuhan mau pakai setiap kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Mungkin kita nggak punya keahlian, tapi kita punya hati untuk berdoa. Karena melayani bukan hanya dengan apa yang kita bisa saja, tapi dengan hati kita bisa melayani Tuhan. Saudara, ada banyak perkara yang bisa Tuhan lakukan lewat kehidupan kita, sekalipun kita secara manusia terbatas. Sekalipun mungkin kita tidak punya pengalaman, tapi bersama dengan Tuhan, Dia sendiri yang akan memberikan kemampuan untuk setiap kita. Mari hari-hari ini kita mau belajar lebih lagi. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau melayani Tuhan. Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan saat-saat ini biarlah
kita semua yang ada di kul ini, mari memberi diri kepada Tuhan. Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang keahlian kita, Tuhan tidak memandang pengalaman kita, tapi yang Tuhan pandang adalah respon hati kita. Waktu Tuhan mencari, waktu Tuhan memanggil, bagaimana kita? Apakah kita mau meresponi atau justru ada banyak ayat-ayat untuk kita, justru banyak alasan. Banyak sekali alasan-alasan yang kita kemukakan. Saya nggak punya pengalaman. Saya orangnya gagap. Saya orangnya minder, saya nggak bisa. Saudara, itu adalah batasan-batasan manusiawi yang dari diri kita sendiri yang membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan lewat hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mengatakan untuk setiap kita semua dipanggil oleh Tuhan. Bahkan dari sebelumnya dikatakan, ayat firman Tuhan ini mengatakan, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang akan Tuhan percayakan kepada setiap kita lewat hidup kita untuk suatu rancangan yang besar. Saudara, biarlah hari ini kita mau belajar. Melayani bukan sekedar apa yang dilihat oleh mata saja. Bagaimana kita sedang berkhotbah, bagaimana kita sedang memainkan alat musik, bagaimana kita sedang menjadi worship leader, sedang menyanyi. Tapi lebih dari semuanya, pelayanan yang sedang Tuhan cari adalah di dalam Kolose 3 ayat 23. Dikatakan begini ayat firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah dasar dari yang dikatakan melayani. Apa saja yang kita buat, katakan di sini, kita memperbuatnya bukan untuk manusia, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Di sini dikatakan pelayanan. Lewat ayat ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Apa sih pelayanan yang sesungguhnya? Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Yang pertama, tentang motivasi. Waktu kita mengerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan, apa motivasi kita? Kalau motivasi kita lakukan semuanya untuk Tuhan, itu adalah melayani Tuhan. Tapi waktu kita melakukan segala sesuatu, motivasinya ada kepentingan. Ada sesuatu di balik semua itu bukan melayani Tuhan, tapi itu melayani diri sendiri. Mari kita semua luruskan setiap motivasi apapun yang kita kerjakan. Kita ikut kul hari ini, tujuannya untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, atau mungkin kita bisa ketemu sama si itu. Saudara, tapi bela waktu kita datang di kul dikatakan satu motivasinya karena kita ingin bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Motivasinya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berbicara motivasi, itu katakan pelayanan. Yang kedua, berbicara kerelaan. Waktu kita mengerjakan sesuatu bukan karena pamrih, bukan karena mengingini sesuatu, sehingga kalau tidak tercapai kita menjadi bersungut-sungut, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, tapi kita rela melakukan semuanya. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan sudah begitu baik atas hidup kita. Kita juga harus melakukan hal yang baik untuk membalas kebaikan Tuhan. Sekalipun itu tidak terbalas kebaikan Tuhan. Tapi kita tahu berterima kasih kepada Tuhan lewat apa yang bisa kita kerjakan. Waktu kita mengerjakan sesuatu apapun itu bentuknya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang melayani di kul sebagai worship leader, mungkin pemain musiknya, main gitar, dan mungkin bukan hanya itu saja. Yang menyediakan minuman, yang menyediakan makanan, dan bukan hanya itu, apalagi sekarang ya, saya melihat, luar biasa anak-anak Tuhan. Mereka menjemput dari anggota kul yang satu dengan anggota kul yang lain, rela hati menjemput satu-satu dijemput dibawa ke kul. Wah, ini pelayanan yang luar biasa. Dengan hati yang rela, dengan sukacita dia lakukan. Itu adalah pelayanan. Berbicara tentang
kerelaan. Apa saja yang kita kerjakan, kita melakukan untuk Tuhan dengan sukacita. Dan kita tidak bersungut-sungut. Kita tidak menggerutu. Tapi dengan penuh sukacita dan kerelaan kita melakukannya. Dan yang ketiga dikatakan dengan kesungguhan. Nggak asal-asalan ya. Waktu kita jemput sama anggota KUL dengan segenap hati. Mulai janjian, nanti ketemu di sini, nanti dijemput dari sini, pulangnya dianterin lagi. Dengan kerelaan hati, dengan sungguh-sungguh, komitmen. Dia menyediakan diri menjemput karena dia sudah diberkati Tuhan dengan kendaraan, dengan semua fasilitas. Dia melayani Tuhan dengan yang dimilikinya. Jemput. Dengan kesungguhan hati. Jadi ya kalau sempat jemput, kalau enggak. Tapi kalau kita yang mau sungguh-sungguh melayani, dia menjemput dengan sukacita, dengan kesungguhan. Apa yang dia katakan ditepati janjinya. Melayani. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dari setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, satu motivasinya untuk memuliakan nama Tuhan. Satu motivasinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah kita melayani Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya motivasi yang benar, motivasi yang lurus di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Baik itu di KUL-KUL, maupun itu di ibadah-ibadah, maupun itu di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kita melakukannya dengan segenap hati kita. Bukan hanya karena kita melakukan, karena sesama kita, karena pemimpin kita, tapi sungguh-sungguh kita melakukan untuk Tuhan. Itulah pelayanan. Yang kedua dengan kerelaan. Kita melakukan dengan hati yang rela, dengan sukacita. Kita tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut. Itu adalah melayani Tuhan. Dengan kesungguhan hati, dengan segenap kemampuan kita, dengan komitmen kita. Kita mau melakukannya itu untuk Tuhan. Itulah pelayanan, bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, hari ini Tuhan sedang mencari itu semua dan doa saya, Tuhan akan mendapati orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhan untuk melayani. Bukan dari perkara-perkara yang spektakuler saja, tapi dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang mungkin biasa-biasa, tapi waktu kita melakukan dengan motivasi yang benar, dengan kerelaan hati yang ikhlas, dengan kesungguhan hati melakukannya, dengan segenap hati melakukannya, itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang berkenan di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Biarlah didapati dari setiap kita semua anggota KUL yang ada di Rayon 17. Biarlah didapati setiap kita orang-orang yang mau melayani. Bukan hanya melayani apa yang tampak di depan mata, tapi lebih dari semuanya juga melayani yang mungkin secara manusia kita tidak dipandang. Tapi di hadapan Tuhan itu yang berkenan. Dikatakan melayani ada banyak bentuknya, ada banyak bagiannya. Mari, sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, mari kita responi panggilan Tuhan untuk melayani. Kita yang dipanggil untuk melayani sesama, untuk menyatakan kasih, untuk menolong, untuk membantu, lakukan dengan segenap hati kita. Mungkin kita tidak bisa dengan itu karena kita tidak memiliki fasilitas, tapi kita punya hati untuk berdoa. Mari layani dengan doa kita. Karena lewat doa-doa kita, kita percaya Tuhan sendiri akan bekerja menyatakan kuasanya lewat doa-doa yang kita naikkan. Tidak terbatas kuasa Tuhan bekerja, bukan hanya lewat tindakan, tapi lewat iman percaya kita, lewat doa-doa kita, bahkan lewat apa yang bisa kita kerjakan. Kita boleh melayani Tuhan. Biarlah pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini pesan Tuhan untuk kita semua, anggota KUL yang ada. Biarlah didapati hari-hari ini, semua kita mau meresponi menjadi pelayan-pelayan yang melayani di dalam kasih Tuhan, melayani di dalam kuasa Tuhan, melayani di dalam anugerah Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan kasih karunia dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Sehingga didapati setiap kita
kita menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menuai di era penuaian yang terbesar ini. Biar setiap kita semua bersama-sama kita sepakat untuk meresponi panggilan Tuhan, sehingga bangkitlah para penuai-penuainya Tuhan di Rayon 17. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktunya kita akan berikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah persembahan kita dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Biarlah mari kita sama-sama berikan yang terbaik. Saudara bisa memberikan lewat transfer di rekening yang ada di layar saudara. Bahkan saudara juga bisa untuk scan kris yang ada. Biarlah persembahan yang diberikan boleh memperluas kerajaan Allah. Saudara yang mungkin ada di sekitar gereja, saudara bisa memasukkannya ke dalam amplop dan membawa ke gereja untuk dimasukkan di kotak persembahan yang dipersiapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk Kul hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang mewahyukan lebih dari apa yang mampu kami dengar secara jasmani. Biar roh kami diwahyui oleh Tuhan untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami bangkit sebagai pelayan-pelayannya Tuhan. Bangkit dipakai menjadi alat bagi Tuhan di era penuaian yang terbesar ini. Terima kasih Bapa. Bahkan persembahan yang kami persembahkan, biarlah itu membuka pintu anugerah Tuhan. Engkau berkenan atas persembahan kami Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sebelum kami mengakhiri kul ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap kami umat-Mu di dalam pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami. Biar berkat Tuhan terus melimpah-limpah. Sebelum kami mengakhiri kul ini Tuhan, biar Engkau memberkati kami dengan segala hal yang baik. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan tuntunan Roh Kudus menyertai engkau semua mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.